Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berdiskusi mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi ya. Dan satu lagi, saya lupa. Etika publik. Etika publik, maaf. Setelah kita amati ya, kita akan berdiskusi mengenai dua video mengenai, mungkin semuanya sudah melihat dua video tersebut mengenai kasus korupsi terhadap Menteri Juliari Mensos ya, Batubara. Kementerian Sosial, Pak Juliari Batubara. Jadi nanti silakan diinformasikan mengenai gimana sih tanggapannya mengenai kasus tersebut ya. Sedangkan beliau adalah seorang pejabat publik gitu ya. Baik, silakan ke Ibu Dina dulu. Bu Dina, silakan. Menurut Bu Dina, bagaimana tanggapannya? Kalau dilihat dari video yang 1 sama 2 itu benar-benar ini ya, terbalik gitu ya, berbanding terbalik ya. Yang awalnya Pak Mensos Juliari Batubara ini ngomongin tentang anti korupsi, sampai dia melakukan pendekatan humanis gitu kan. Ya, betul. Terus lagi ya dia itu mengimplementasikan diri dia sendiri gitu, meyakini diri dia bahwa dia nggak akan korupsi, tapi nyatanya itu terbalik. Itu sih yang benar-benar jadi pusatnya gitu tuh kan. Makanya sampai berita ini tuh booming banget gitu di publik, khususnya orang Indonesia. Itu sih. Iya, benar ya. Dari video pertama itu dilakukan wawancara kepada Pak Mensos itu, karena memang sebelum-sebelumnya banyak kasus juga di Kementerian Sosial. Iya. Banyak pejabat publik di Kementerian Sosial itu yang memang terjerat kasus pidana korupsi gitu. Makanya dilakukanlah wawancara tersebut karena beliau adalah Mensos baru yang diangkat pada pemerintahan Jokowi ya, yang kedua kalinya. Dan itulah yang dipaparkan oleh beliau, bahwa memang katanya dari dirinya sendiri gitu, dari diri kita sendiri untuk mencegah korupsi itu, tapi ternyata nihil gitu. Nah, makanya kita nyari nih, apa sih kira-kira yang menyebabkan hal tersebut gitu. Kok Kementerian Sosial nih gampang banget gitu untuk para pejabat publik gitu ya melakukan tindak pidana korupsi gitu. Apakah Kementerian Sosial ini adalah lahan basah yang berair? Sepertinya gitu ya. Iya. Lahan basah yang berair. Banyak proyek gitu ya. Menurut saya itu menjadi salah satu kemungkinan atau penyebab gitu ya, atau faktor resiko lah bisa terjadinya tindak korupsi gitu. Lahan basah yang apalagi ini masa pandemi. Masa pandemi ini kan pasti jor-joran tuh dana untuk bantuan rakyat untuk pandemi gitu kan. Pasti pemerintah juga fokusnya ke penyelesaian masalah pandemi tersebut gitu. Makanya jor-joran banget nih dilakukan pendanaan tersebut gitu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu kali ya kalau menurut saya faktor penyebab kenapa Kementerian Sosial nih ada beberapa kasus gitu yang terjadi tindak korupsi ini gitu. Selain itu memang pasti dari faktor dirinya sendiri ya yang menilai nilai-nilai aneka tersebut ya bagi pejabat publik. Iya. Ya mungkin karena Pak Menterinya belum diberikan pelatihan aneka mungkin ya. Mungkin kurang. Mungkin dia lupa-lupa ingat gitu ya, Iya, lupa ingat. Jadi lupa ingat sepertinya. Sepertinya jadi anekanya itu diterapkan dalam hal lisan saja, tidak dalam hatinya gitu kan. Tidak dari hati dan tidak diimplementasikan kekuatan kehidupan sehari-hari. Iya, kekuatan iman itu kan ya. Jadi ya yang namanya beliau sendiri mengatakan kalau tidak serakah kan. Jadi bisa saja kan orang yang namanya orang gitu kalau ngelihat uang kan. Ya harusnya mah tetap saja ya kalau misalkan kita berpegang teguh kepada
agama dan kepercayaan, ya insya Allah lah tidak akan berbuat seperti itu. Nah, berarti gitu. itu bisa ini ya, bisa melanggar nilai nasionalisme yang Nilai ketuhanan yang nasionalisme Maha Esa juga. tersebut ya. Berarti itu nanti bisa kita masukin ke bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai aneka salah satunya ya. Iya, jadi Kemudian memang juga korupsi itu pasti, ya salah satu tindakan yang tidak mencintai tanah air kan. Artinya kan iya, merusak benar. bangsa dan negara gitu kan. Artinya kan Iya, betul. kalau kita bilang maling duit rakyat kalau bahasa kasarnya gitu kan. Gitu. Harusnya kan anggaran itu disalurkan kepada yang berhak menerima, dia ambil alih gitu. Ya. Secara etika publik itu juga masuk ke etika publik ya, betul. Etika publiknya adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan ya. Kekuasaan gitu. Jadi jabatan. Artinya ya harusnya sebagai pejabat publik memikirkan 2 kali sebelum melakukan tindakan apakah ini sesuai dengan norma keadaan kita dan lain-lain gitu kan. Jadi harusnya dipikir kembali segalanya sebelum melakukan membuat kebijakan gitu ya, kebijakan terhadap baik dirinya sendiri gitu ya, melakukan tindakannya ataupun untuk bagi orang lain gitu. Ya, menurut saya seperti itu ya. Dari hal segi komitmen mutu juga kan, akhirnya produk yang dikeluarkan Kemensos itu kalau kita contohnya bantuannya, misalnya beras ya Pak ya, berasnya juga kan, ada bantuan beras yang dikeluarkan sepertinya nggak bagus kualitasnya gitu ya Pak. Budina juga mungkin tahu ya perkembangannya Budina, berasnya macam kayak gimana gitu kan, banyaklah berita-berita yang jadi mungkin itu korupsinya terjadinya juga kan karena dugaan suap ya, suap dari pihak swasta ya, mungkin karena itu juga ya. Iya. Suap untuk apa ya? Mungkin karena dananya itu dipangkas ya. Iya. Jadi produknya juga ya mutunya jelek gitu yang dikeluarkannya ya akhirnya ya. Seperti itu kan. Jadi ya segala sesuatu yang awalnya direncanakan tidak sesuai, maka akhirnya juga tidak akan sesuai yang diharapkan. Mungkin seperti itu. Ada juga kan berita-berita di masyarakat tuh yang terkait bantuan sosial juga yang jumlahnya itu dipotong berapa persen gitu. Harusnya rakyat itu menerima misalnya sekian ratus ribu gitu, 500.000 misalnya. Tapi ternyata ada pemotongan biaya-biaya di lain hal gitu yang akhirnya seharusnya itu seharusnya 500 menjadi 400 atau 300 gitu kan. Mungkin dari situ juga kali ya Pak ya. Atasnya pun sudah korup, akhirnya ke bawah-bawahnya pun juga ya mencontoh seperti itu gitu. Ya artinya kan secara berkesinambungan ya antara akuntabilitas dan nasionalisme dan lain-lain sebenarnya tidak akan terjadi korupsi ya kalau misalkan semuanya dijalankan dengan benar ya, dengan sesuai ya, ada kesinambungan gitu antara akuntabilitas, nasionalisme dan etika publiknya, segala sesuatu tindakan dia harus mencerminkan berdasarkan norma yang berlaku kan, terus secara nasionalisme dia harus mencintai tanah air dia kan, tapi dia mementingkan diri sendiri daripada mementingkan bangsa dan negaranya, karena masyarakat ya kan, karena pada saat itu memang masyarakat lagi kesusahan akibat pandemi COVID-19 ini gitu kan. Harusnya dia secara hati gitu ya, berdasarkan hati ya harusnya tidak berperi kemanusiaan hari kan. Seperti itu kan. Iya. Jadi ya seperti itu ya. Kira-kira penyebabnya kita bisa telusuri ya, karena memang tadi apa yang mereka ucapkan bisa jadi ya itu yang ada dalam hatinya kan gitu. Iya betul Pak. Iya. Ya, Pak. Kira ada tanggapan lain Bu Ike, Bu Dina? Iya banyak sih ya yang bisa kita lihat pelanggaran nilai-nilai aneka dari kasus tersebut ya. Seharusnya sih kalau memang ingin memperkaya diri gitu kan bisa dengan
nilai-nilai anti korupsi, salah satunya kerja keras, ya Iya kan betul. Pak? Kerja Iya betul. keras, akhirnya kita gaji Sederhana yang ya, halal, pendapatan yang sederhana ya. halal, gitu kan. Ya, seperti yang beliau sebut gitu kan, jangan Sebutkan. sampai gaji kita 100 juta, tapi gaya hidup kita 1 M gitu 1 M. kan. Pelanggaran anti korupsi juga itu kan Pak, yang kesederhanaan tersebut gitu ya. Ini emang kasusnya agak miris sih menurut saya ya. Miris lah. Miris Ya, ini 2 video. korupsinya motongnya cuma 10.000, tapi kan secara kali kan miliaran Iya, jadi. Miliaran orang yang dipotong. 10.000 satu kepala ya Pak. Iya. Masyarakat Indonesia ada berapa Iya. banyak gitu. Ya memang kalau dari segi nilai-nilai tanggung jawab kepada publik dan tanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan ya, artinya wewenang ya, segala kebijakan beliau yang mengeluarkan ya, mensetujuinya, harusnya berpikir 2 kali gitu ya, dari nilai akuntabilitas, dari nilai segi transparansinya gitu kan, dari kepada publik gitu kan, harusnya ini lagi ibaratnya isu yang aktual dalam artian lagi hot-hotnya, dalam artian lagi pandemi ya. Jadi kan pasti yang disorot adalah kementerian beliau, tapi beliau tidak memikirkan 2 kali akan hal tersebut gitu kan. Artinya salah satu mungkin tidak cermat juga kan. Iya, tidak cermat juga. Tidak memikirkan 2 kali dengan tindakan beliau seperti itu. Mungkin melanggar nilai peduli ya Pak. Iya, tidak harusnya peduli. kita juga peduli ya. Tidak peduli. Beliau sepertinya tidak peduli terhadap nasib rakyat itu. Ini lagi pandemi, lagi ada bencana non alam yang dampaknya itu nggak cuma ke masyarakat, ke perekonomiannya juga gitu kan, ke mental masyarakatnya juga gitu kan terdampak gitu ya. Tapi beliau tidak peduli gitu, dia menerapkan nilai kepedulian gitu terhadap masyarakat Indonesia. Ya mungkin karena tergiur kali ya sama iming-iming suap dari pihak swasta itu. Iya pasti. Jadi ya mereka oh ya gitu tuh karena merasa nggak merugikan rakyat gitu kan, itu uang suap dari orang swasta bukan uang untuk masyarakat gitu tuh. Jadi rasanya ya halal aja gitu tuh. Iya. Padahal mungkin itu cobaan juga kali ya kalau yang kerja di Kemensos. Ujiannya itu berat ya. Bantuan-bantuan dari pihak swasta. Tadi saya sebutkan gitu kan, menjadi lahan basah kan itu. Salah satu saya lahan basah itu adalah Kementerian Sosial yang memang benar-benar anggarannya akan dijor-jorin gitu oleh pemerintah gitu ke Kementerian Sosial tersebut gitu. Ya. Jadi diskusi kita kali ini ya sebenarnya nilai-nilai dasar aneka itu ya, nilai dasar PNS itu penting banget ya, dari pengamalan dalam diri kita sendiri, bukan berarti secara lisan atau tulisan saja harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi itulah diskusi kita kali ini mengenai masih ada lagi. Tadi kan baru kita identifikasi masalah, penyebab dan pelanggaran nilai etika. Kita juga kan di sini dituntut untuk solusinya apa sih gitu, kira-kira alternatif pemecahan masalahnya gitu. Oh iya, silakan solusinya Bu Ike kira-kira. Ya seperti biasa ya, karena ini menurut saya sih karena ini udah melanggar perundang-undangan gitu kan ya, hajat hidup orang banyak gitu. Yang pertama sih rekomendasi dari saya mungkin hukuman yang berat ya untuk pelaku korupsi ini gitu kan ya. Apalagi ini terjadi saat pandemi gitu loh. Ini saat pandemi gitu. Bisa saja seperti di berita tersebut, hukuman terberat adalah hukuman mati gitu kan. Selain itu ada sanksi sosial. Saya sih berharap ada sanksi sosial dari lingkungan tempat tinggal ya. Benar-benar kalaupun setelah seandainya mereka bebas gitu kan, sosial tempat tinggal lingkungan itu seharusnya sih tidak menerima lagi ya. Gitu. Jadi benar-benar ada sanksi sosial gitu. Terus selanjutnya juga ada penyitaan aset pribadi. Karena kan memang yang mereka dimiskinkan aja ya. Iya, dimiskinkan gitu. Yang mereka miliki itu adalah haknya rakyat gitu. Jadi memang harus disita kembali oleh negara gitu untuk menjadi income-nya negara gitu. Terus kemudian yang bisa juga hak politik gitu. Itu juga penting, hak politiknya itu harus dicabut gitu. Nggak boleh lagi dah setelah bebas mereka masuk ke dunia politik gitu untuk mencalonkan diri atau
menjabat lagi gitu, please gitu, nggak usah ada kayak gitu lagi Ya, gitu. nggak usah calonin lagi lah. Ya benar-benar. Kita udah tahu kan bagaimana apa namanya kompetensi dan riwayat lah, kompetensi, jejak karirnya dulu ya. Dibanding dapat rapor merah kan. Ya betul Pak. Iya. Jadi lebih baik sih memang hak politik dari pelaku korupsi tersebut dicabut gitu ya Pak ya. Ada lagi? Ya Bu Dina, silakan. Kira solusinya gimana Bu? Kalau solusi untuk penerapan nilai aneka ya, ATK lagi. Solusi untuk penerapan nilai aneka itu yang pasti sih kita harus menanamkan dalam diri nilai-nilai ATK. Itu yang paling penting sih. Dan kita itu jangan gampang tergiur dengan godaan-godaan dari luar. Itu sih. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Ya, kalau ya Bu Dina lanjutin nggak apa-apa, Mang. Boleh dilanjutin. Ya, itu aja. Kalau menurut saya. Ada hal penting sih sebenarnya. Sebenarnya nggak cuma karena Indonesia ya untuk saat ini tuh lebih menekankan pada intelligent gitu ya, kecerdasan intelektual gitu. Padahal kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional berpengaruh itu adalah hal penting gitu. Seharusnya sih ditanamkan sejak dini gitu ya. Dilakukan pendidikan dari mulai SD gitu bahwa kecerdasan emosional sama kecerdasan spiritual itu nggak kalah penting gitu dia dari kecerdasan intelektual, sehingga dari sejak dini itu sudah tertanam gitu bahwa memang kalau spiritual seseorang bagus gitu kan dia pasti kan akan takut untuk melakukan hal-hal yang bukan haknya gitu, yang bukan mengambil haknya gitu kan ya. Itu salah satunya sih. Kemudian emosionalnya juga tidak gampang tergiur gitu akan hal-hal yang baru. Oh ini lahan basah, banyak kesempatan untuk menilep sini, menilep sana gitu. Kalau emosionalnya bagus, dia pasti nggak akan gampang tergiur juga gitu. Kalau menurut saya sih salah satunya juga bisa gitu kan. Terus untuk pejabat publiknya tersendiri gitu, kalau memang sudah dilantik gitu ya, seperti kita ini gitu ya, sudah menjadi calon aparatur sipil negara, seharusnya sih ada pelatihan kepribadian juga ya. Harusnya ada tes TWK juga ya, tes wawasan kebangsaan juga ya, cinta tanah air gitu kan, semangat nasionalismenya kan, harus diperkuat, asal jangan comot jadi pejabat aja kan, intinya gitu kan. Ya makanya tes kita kan ada TWK itu. Mungkin itu dimulai dari awal gitu. Dari pejabat publik juga ya. Bukan hanya soal harusnya sih. Itu mungkin bisa jadi solusi gitu ya. Iya benar. Kayak pelatihan tuh pelatihan sekarang ini pelatihannya lebih ke pelatihan teknis ya. Oke, pranata komputer, teknisnya. Oke, bagaimana cara begini-begini tentang komputer. Kebanyakan kan seperti itu. Saya sebagai seorang tenaga kesehatan, oke, pelatihannya hanya sebatas kompetensi saya sebagai perawat gitu kan untuk sekarang ini. Seharusnya sih ada pelatihan kerohanian, kepribadian gitu kan, kepribadian. Jadi bukan intelektual aja berarti kan yang dilatih ya. Aja gitu. Baik spiritual, emosionalnya aja gitu. Benar, emang harus ada dari pemerintah pun dipikirkan hal-hal tersebut gitu. Menurut saya sih kayak gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Ada lagi Bu Dina, Bu Ike? Kita sudah hampir 40 menitan ya berdiskusi. Masya Allah. 30 soalnya Pak ya. Ya tidak. Kalau ngomongin korupsi itu emang nggak ada habisnya ya. Jadi memang seperti gemes. Oke. Ya pada dasarnya aneka itu harus diterapkan dalam pribadi diri kita sendiri, dipraktekkan juga gitu maksudnya, bukan hanya sekedar tulisan atau lisan diucapkan seperti Pak Menteri tadi ya bilangnya gitu, tapi di dalam hati yang nggak tahu kita pikirannya kayak gimana gitu, bisa melakukan tindakan seperti itu ya. Pada dasarnya itu ya. Ada lagi Bu Dina, Bu Ike? Sudah cukup? Sudah, saya kira sudah cukup ya. Okay. Cukup insya Allah. Tugas-tugas yang ituin juga udah kita bahas semua ya Pak ya? Iya, kayaknya sudah ada. Laporannya aja ya Pak. Baik, terima kasih atas masukan dan bahan diskusi kali ini, baik Bu Dina Sofiana dan Bu Ike Pujiwahyuningsih atas masukannya, baik penyebabnya dan solusinya juga ya, bagaimana mengenai tindakan
tadi dari 2 video yang kita sudah lihat ya. Jadi kesimpulannya ya, kita harus menjaga, mengkuatkan iman ya. Artinya seperti itu ya. Dari hal segi, jangan didorong dari segi intelektual saja, tapi spiritual juga harus ditingkatkan seperti itu ya. Baik, kita akhiri diskusi ini. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ika dan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.